SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa kembali bertemu di Masjid Al-Burhan. Semoga perjalanan kita ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita. Tayyib para hadirin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kitab yang sangat bagus yang berisikan pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Ya'la Al-Hanbali rahimahullah berkata, "Lau ruhila ila Shin fi talabiha lakana qalila." Seandainya diadakan perjalanan dari negeri Arab sampai ke Cina untuk mencari kitab ini, niscaya itu masih sedikit harganya. Saking mahalnya kitab ini, sampai-sampai seandainya ada orang dari Arab menempuh perjalanan sampai ke Cina untuk mencari kitab namanya kitab Ushulus Sunnah yang kita pelajari ini, lakana qalila, itu masih terlalu sedikit biayanya. Berarti saking mahalnya kitab ini Ushulus Sunnah. Lah kita akan mengkaji pada pertemuan ini poin yang ke-26 ya, karena kemarin belum selesai. Qala al-muallif al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan sebaik-baik umat, manusia yang terbaik dari umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini para ulama sepakat, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat
bahwa manusia terbaik sesudah Rasulullah di antara umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak hanya umat Islam yang mengerti kedudukannya Abu Bakar, bahkan orang kafir jahiliyah pun paham kedudukan Abu Bakar As-Siddiq. Di antara buktinya adalah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dikejar-kejar kafir Quraisy, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kafir Quraisy mendatangi rumahnya siapa? Abu Bakar. Tidak mendatangi rumah orang lain. Ketika orang kafir yang mengintai rumah Nabi dan ternyata Nabi lolos, kemudian mereka mengira Rasulullah pergi ke arah utara, ke arah Madinah, mereka ngejar. Ternyata nggak ketemu. Berarti Muhammad belum hijrah. Berarti sembunyi. Kan gitu kan? Setelah itu ketika tidak jumpa sama Rasulullah, yang dilakukan orang kafir adalah mendatangi rumahnya siapa? Abu Bakar. Jadi yang mengerti kedudukan Abu Bakar di dalam Islam tidak hanya umat Islam. Bahkan orang kafir jahiliyah pun mengerti bahwa Abu Bakar itu orang nomor 2 dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Dan nanti dalam perang Uhud, dalam perang apa? Uhud. Dalam perang Uhud itu kaum muslimin jumlahnya ya berapa? Perang Uhud aslinya 1000. Di tengah perjalanan orang kafir Quraisy, orang munafik berkhianat, memisahkan diri, menggembosi kaum muslimin, terpisah dari golongan kaum muslimin 300 orang. Sehingga jumlahnya kaum muslimin berapa? 700. Berbanding dengan jumlahnya orang kafir Quraisy 3000. Berapa jumlahnya orang kafir Quraisy? 3.000. Meskipun demikian, antara 3.000 dengan 700 ini, itu 700 itu yang kurang lebih 50-an orang disuruh naik ke Bukit Rumat untuk berjaga-jaga membawa apa? Panah. Selebihnya itu 600 sekian perang dengan yang 3.000. Dan yang 600 sekian itu mampu mengobrak-ngabrik yang 3.000. Pertama kali perang Uhud itu menang. Sampai orang kafir lari tunggang langgang. Ada yang ke lembah, ada yang ke bukit, ada yang balik ke arah Madinah, ke arah Mekah. Kemudian terjadilah ketidaktaatan. Para sahabat turun kan gitu kan. Ya, dikira perang telah usai, padahal belum. Itu dimanfaatkan, perhatikan, dimanfaatkan Khalid bin Walid menyerang dari belakang, menghantam pasukan Islam. Akhirnya pasukan Islam kocar-kacir dan kalah telak. Bahkan Rasulullah SAW dikabarkan terbunuh kan gitu kan. Sehingga semakin kalah, semakin down, ya, semakin terjepit dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Setelah kaum muslimin mengalami kekalahan, itu Abu Sufyan, ya, jenderalnya orang kafir, tidak langsung pulang. Tapi dia mendatangi ya tempatnya kaum muslimin dan mengatakan, wahai ya orang-orang Islam, apakah Muhammad masih ada? Diam semua. Apakah Abu Bakar ibnu Abi Quhafa masih ada? Untuk memastikan Muhammad mati apa enggak gitu loh. Disebutkan satu-satu, dan namanya Abu Bakar As-Siddiq itu disebut oleh Abu Sufyan nomor berapa? Nomor 2 setelah Rasulullah. Ini penting untuk saya sampaikan, karena ada golongan yang ngaku Islam yang sangat membenci Abu Bakar. Makanya ditulis Imam Ahmad di kitabnya
tentang keutamaan Abu Bakar untuk membantah golongan-golongan yang mengkafirkan Abu Bakar, yaitu Syiah Rafidhah. Jadi keutamaannya Abu Bakar ini tidak hanya diketahui oleh orang Islam, bahkan orang kafir Quraisy itu sudah paham. Pokoknya Islamiku nomor 1 Muhammad, nomor 2 siapa? Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu. Jadi orang kafir pun paham itu, satu paket itu. Di mana ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti di situ ada siapa? Abu Bakar. Dan itu tidak hanya diketahui oleh umat Islam, tapi orang kafir jahiliyah pun mengetahui itu. Orang munafik pun tahu itu. Orang Yahudi yang ada di Madinah pun tahu itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ittafaqu ala anna afdala hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar As-Siddiq. Umat ini sepakat manusia terbaik sesudah Rasulullah di kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah satu-satunya sahabat yang bersama Nabi dalam gua. Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang ditunjuk Nabi untuk menjadi imam sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat pernah mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah." Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan-raguan. Sebentar dulu, tak mikir dulu, kasih waktu dulu. Kecuali satu orang, kata Rasul, aku ajak langsung masuk Islam. Siapa? Abu Bakar. Jadi tema kita ini yang bagian nyuting-nyuting ini kan bingung judulnya apa ini kan gitu kan. Judulnya ya keutamaan para sahabat gitu aja. Keutamaan para sahabat gitu aja ya. Jadi Pak kaum muslimin sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia terbaik setelah Rasulullah siapa tadi? Abu Bakar. Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti pertama kali ragu-ragu dulu. Kecuali satu orang enggak pakai ragu-ragu. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya masalah dengan Umar bin Khattab. Antara Abu Bakar sama Umar ada sesuatu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Umar minta maaf. Tapi rupanya Umar masih enggan untuk memaafkan siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar sedih karena Umar belum mau memaafkannya. Terlepas siapa yang salah, tapi yang jelas Abu Bakar minta maaf kan itu kan. Tapi Umar belum bisa menyelesaikan hal itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Rasul. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Ketika datang Abu Bakar, maka Rasulullah berkata, "Lihatlah saudaramu ini. Dia sedang punya masalah." Maka Abu Bakar datang dan cerita ke Nabi, "Ya Rasulullah, antara diriku dengan Umar ada sesuatu. Dan aku datang kepadanya minta maaf. Tapi kelihatannya Umar belum mau memaafkanku. Maka tolong ya Rasulullah, saya dijembatani, dimediasi agar Umar mau memaafkan aku." Lihat Abu Bakar nih. Abu Bakar tidak menjelek-jelekkan Umar sama sekali. Ya, Abu Bakar tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana Umar itu? Saya minta maaf kok gak dimaafkan." Tidak. Tapi justru Abu Bakar minta Rasulullah untuk menjadi mediator, menjembatani agar Umar mau maafkan Nabi. Wala menjelek-jelekkan Umar, wala mengghibai Umar, wala nambah-nambahi omongan, menyudutkan Umar, gelek bolong, gelek madul, ndak. Tapi apa adanya, aku salah, aku datang ke Umar, tapi Umar kelihatannya belum memaafkan aku ya Rasulullah. Nyuwun tulung ya Rasulullah panjenengan ya jadi mediasi agar Umar mau memaafkan aku. Kadielekno blas.
umatnya. Setelah itu Umar menyesal dan merasa, oh iya ya, sudah minta maaf kok aku tidak memaafkan, kan gitu kan. Maka Umar bin Khattab datang ke rumahnya Abu Bakar, mengetuk pintu, menanyakan apakah Abu Bakar ada dalam rumah. Ternyata keluarganya Abu Bakar mengatakan, lah, Abu Bakar gak ada dalam rumah. Umar langsung paham, ini pasti sama Rasulullah. Maka Umar bin Khattab datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Umar, wajah Rasul langsung berubah, marah. Wajah Rasul apa? Marah. Wallahi, ketika Umar datang, ya, maka wajah Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, wallahi, ya, ketika aku mengabarkan kepada kalian bahwa aku diutus untuk umat manusia, kalian mengatakan kadzabta, kau dusta wahai Muhammad. Hanya orang ini yang mengatakan. Siapa orang ini maksudnya? Hanya Abu Bakar yang mengatakan sodakta, kau benar Muhammad. Dialah orang yang pertama kali berjuang bersamaku. Ya, fahal taraktumu li sahibi? Apakah karena urusan dunia kau meninggalkan saudaraku ini gara-gara masalah sepele kayak gini nih? Lihat, perhatikan. Rasulullah itu tidak pernah menghukumi sepihak. Rasulullah itu kalau diwaduli wong mesti disaring dua-duanya, iya kan? Betul apa enggak? Tapi untuk urusan Abu Bakar wis gak didelok salah, gak didelok bener, sing salah Umar. Paham? Toh seandainya Abu Bakar dianggap salah, gak boleh diperlakukan seperti itu. Rasulullah ngajari orang supaya gak kurang ajar sama Abu Bakar. Itu padahal Umar. Padahal siapa? Umar, bukan sahabat Nabi yang lain. Ini Umar. Umar ini kalau ketemu setan yang melayu duduk Umar. Itu saja dimarahi Nabi dan harus ngerti kedudukannya siapa? Abu Bakar. Makanya kata dalam sebuah hadis tadi dikatakan, setelah kejadian itu tidak ada seorang pun yang berani kurang ajar sama Abu Bakar, atau nggak ada yang menyakiti Abu Bakar setelah kejadian itu. Nah, ini padahal siapa? Umar bin Khattab. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dijuluki As-Siddiq karena yang membenarkan ketika datang peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayat. Itu Rasulullah diisrakan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, terus dimi'rajkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah pagi-pagi menyampaikan ini ke kafir Quraisy. Digeguyu kafir Quraisy. Kafir Quraisy datang ke Abu Bakar dan mengatakan, "Hei Abu Bakar, lihat dulurmu gendeng, dulurmu gila, dulurmu aneh. Masa dia ngaku Isra Mi'raj, berangkat dari Mekah ke mana? Masjidil Aqsa, terus dibawa ke langit cuma semalam doang. Padahal untuk dari Mekah ke mana? Ke Syam itu butuh berhari-hari. Ini masa cuma semalam doang. Saudaramu ini majnun, gila. Kesempatan mereka senang dapat berita aneh ini. Apa kata Abu Bakar? Wallahi seandainya yang mengucapkan itu benar-benar Muhammad, jangankan seperti itu, lebih dari itu aku percaya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, dan ceritanya sangat panjang. Ya, saya pernah punya kajian sirah sahabat tentang Abu Bakar itu sampai 5 atau 4 seri. Saking banyaknya keutamaan Abu Bakar. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah ada di sebuah kebun bersama seorang sahabat Nabi, Abu Musa Al-Asy'ari. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu mau masuk. Abu Musa berkata ke Rasul, "Ya Rasul, ada tamu." Kata Rasulullah, "Bukakan pintu itu dan kabarkan kepadanya bahwa dia penghuni surga." Abu Musa, sopo kira-kira itu.
Setelah dibuka Abu Musa al-Asy'ari ternyata siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah berkata kepadaku agar aku memberitahukan siapa yang di balik pintu ini bahwa dia adalah penghuni surga. Dan Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Dan Rasulullah tidak menghapus statement itu. Adakah kebahagiaan di muka bumi melebihi kebahagiaan tatkala seorang Rasul berkata bahwa kita masuk surga? Tidak ada. Wis donya kok arti ini. Wong isi urip dikandani awakmu mlebu surga. Ngono ku gak pede Abu Bakar itu. Ndak pede. Nek sholat nangis, badannya kurus kalau sholat nangis. Padahal sudah dikatakan Nabi masuk surga. Sholat nangis terus gak pede. Beda dengan kita. Gak dijamin masuk surga tapi powe dene pol. Abu Bakar gak pede. Nah ini Abu Bakar ya. Saya rasa cukup lah ya. Thumma Umar bin Khattab. Nah, dalam sama dah penerbitnya. Ngapunten lihat sama loh. Oh, halaman G 97. Lah Abu Bakar ini, balik Abu Bakar lagi lah kalau gitu. Abu Bakar ini sahabat Nabi yang ndak mau Islam itu berubah. Islam itu opo koyok dene sing nduk zamane Nabi. Islam sing nduk zamane Nabi gak gelem di ubah-ubah ndak mau. Pokoknya kudu iki. Itu Abu Bakar. Dan semua sahabat juga seperti itu. Saya mau cerita, dengarkan baik-baik. Butuh konsentrasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, menjelang wafat, itu Rasulullah mengutus pasukan dipimpin Usama bin Zaid. Dipimpin siapa? Usama bin Zaid ini si bocah, si remaja, masih setelah akil balik, minim pengalaman. Paham ya? Ditunjuk Nabi jadi komandan pasukan, panglima perang. Melawan siapa kira-kira? Melawan siapa kira-kira? Romawi. Romawi loh iki, duduk kafir Quraisy meneh iki jan. Romawi. Romawi zaman itu imperium besar, gak ono sing iso nandingi kecuali Persia. Nah, dengarkan saya. Romawi dulu pusatnya di Syam, itu selalu mencari anak jajahan. Afrika Utara itu dulu ikut Romawi Raya. Sampai ke Afrika, Ethiopia itu dulu ikut Romawi. Berarti Romawi itu cari jajahan banyak begitu. Paham sampai sini? Persia pun demikian. Persia, ya kalau sekarang ya Iran, Afghanistan dan sekitarnya itu. Cari anak jajahan banyak. Tapi dua imperium besar ini tidak pernah terpikir menaklukkan kota Mekah. Soalnya mikir mereka itu, geli opo, kersang tandus, ono sumber kekayaan nih. Dulu kan belum ditemukan minyak bumi, terus belum ngerti zaman dulu ya kan. Jadi gak ketiwar bangsa Arab ini bangsa yang sopo ini penggembala kambing, gak punya peradaban gitu. Lah di saat itu perhatikan, kaum muslimin menegakkan tauhid. Rasulullah menjelang wafat ngutus pasukan namanya dipimpin siapa tadi? Usama bin Zaid. Kenapa? Karena orang-orang Romawi itu sudah pernah menyakiti kaum muslimin sebelumnya. Jadi yang dilakukan, konsentrasi, lihat saya saja ya. Sampai mana tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Usama itu bukan ibtidaan, bukan mula-mula, tapi itu sebelumnya itu ada peristiwa-peristiwa. Termasuk bapaknya Usama ini
Namanya siapa? Zaid bin Harisah. Itu dulu sudah pernah dikirim Nabi untuk perang melawan Romawi. Itu dalam perang apa? Mu'tah. Itu ada kelanjutannya. Bukan pertama kali itu maksudnya. Karena orang Romawi membuat gara-gara di pinggiran perbatasan Romawi dengan Arab. Oke, itu panjang kalau diceritakan. Intinya saja, Rasulullah SAW mengutus pasukan dipimpin Usama bin Zaid yang masih bocah, masih remaja, minim pengalaman. Padahal yang dipimpin itu jenderal-jenderal, bukan jenderal, sesepuh-sesepuh sahabat, pendekar-pendekar sahabat, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, wong-wong hebat. Dipimpin bocah kecil. Sempat terdengar selintingan bisik-bisik kasak-kusuk mengatakan, loh iki lo gak salah ta Rasulullah iki. Mosok bocah cilik mimpin wong sing pendekar-pendekar ini. Dipimpin bocah remaja yang masih belia, minim pengalaman, jarin wong Indonesia masih bau kencur, melawan Romawi. Padahal sebelumnya Rasulullah pernah mengutus 3 jenderal. Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha, dan 3 panglima ini gugur semuanya. Kan gitu kan? Nah ini kok ngutus bocah cilik. Kedengaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menegaskan dan mengatakan, barang siapa mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti dahulu dia telah mencela kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid bin Haris. Akhirnya sepakat, sami'na wa ta'na. Sepakat bocah ini yang jadi jenderal, panglima. Lah, belum berangkat, belum ke medan jihad, Rasulullah wafat. Rasulullah apa? Wafat. Setelah Rasulullah wafat, yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah. Muncul 3 permasalahan besar di negeri Islam. 1, muncul orang-orang murtad. Mereka mikirin ini, suku-suku sing dulu zaman Nabi ditaklukkan itu, mereka mikir, lah pokok elok agama Islam, Muhammad lo mati Sallallahu Alaihi Wasallam, wis gak usah, wis buyar balik agama nenek moyang. Itu ada di zaman siapa tadi? Abu Bakar. Bibit-bibit itu sudah muncul nih, orang-orang murtad nih. Oh, kesempatan ini Muhammad mati Sallallahu Alaihi Wasallam, murtad wae kan gitu kan. Murtad, banyak orang-orang murtad ini. Kedua, muncul nabi palsu. Bukan nabi, nabi-nabi. Berarti lebih dari 2, banyak. Di antaranya Musailamah al-Kadzdzab, Al-Ansi, Sujah, macam-macam nabi-nabi. Dan setiap nabi palsu itu tidak sekedar nabinya, tapi punya pengikut ribuan, banyak pengikutnya. Karena bisnis jadi nabi itu menggiurkan. Barang siapa bersama aku masuk surga. Oh, seneng kabeh wong. Kan wong bodoh-bodoh gak ngerti. Dikira nabi temenan iki. Akeh pengikuti. Itu yang nomor berapa? 2. Yang nomor 3, muncul gerakan ingkar zakat. Rasulullah wafat, dikebumikan oleh kaum muslimin, muncul 3 masalah besar. Ya, nabi palsu banyak dan punya pengikut-pengikut. Yang kedua, orang-orang pada murtad. Yang ketiga, muncul gerakan ingkar zakat. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi khalifah apa? Yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid ke negeri Romawi. Datanglah Umar bin Khattab, wahai khalifah, kita sekarang mengalami masalah genting 3 hal. Orang pada murtad, muncul nabi-nabi palsu, muncul gerakan ingkar zakat di sekitaran kota Madinah. Apa enggak baiknya diurungkan saja? Pasukannya siapa?
Sama logikanya, bagaimana mungkin kita cari untung berjalan jauh ke negeri Romawi loh ini, bukan ecek-ecek, Romawi, imperium terbesar di muka bumi di zaman itu. Bagaimana mungkin kita mengirim pasukan melawan Romawi Raya, padahal modal kita di dalam kota Madinah sendiri terancam. Kalau pasukan dibawa ke Romawi semuanya, siapa yang jaga kota Madinah? Muncul orang-orang murtad. Muncul gerakan nabi palsu, ingkar zakat. Kalau mereka membawa pasukan menghantam Madinah bagaimana? Saya mau tanya, tolong dijawab. Kalkulasinya Umar bin Khattab benar enggak menurut hitung-hitungan manusia? Benar apa enggak? Ya jelas benar lah. Dimanapun hitung-hitungan militer yo gak usah berangkat, bentengi kota Madinah dulu. Ibarat orang dagang modalmu lo terancam, pe dicolong wong. Ojo ngurusi untung sih, modalmu kuat ono kan ngono toh. Bener nggak berarti kalkulasinya Umar bin Khattab nih? Bener, secara kalkulasi militer, kalkulasi manusia bener nih. Umar ini bener nggak salah. Tetapi Abu Bakar ini orang yang meletakkan akal cerdasnya di bawah sunnah Rasulullah. Ndak mau sedikit pun ngotak-ngatik opo sing wis diatur karo Kanjeng Nabi. Paham maksudnya? Apa kata Umar? Kata Abu Bakar, berangkat pasukan Usama. Meskipun gak setuju. Sudah gitu sing mimpin bocah pisan, kan gitu kan pikirannya sahabat-sahabat. Gak cocok belas iki. Tapi kata Abu Bakar tetap berangkat. Wallahi, seandainya anjing-anjing ya berlarian di kaki-kaki istri-istri Nabi, aku tidak akan pernah mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah. Aku tidak akan mengurai benang yang sudah diikat oleh Rasulullah. Berangkat. Tak ngereken wong-wong ini. Meskipun menurut kalkulasi yo bener ngomongane wong-wong itu, tapi Abu Bakar tuh mikirin ini loh. Rasulullah kesemua berangkat, gak mungkin salah. Pasti bener ini. Dipilih Rasulullah. Paham ya? Berangkat, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Pasukannya Usama ini. Jadi Usama itu nama sahabat, bukan Usama bin Laden. Ya, gara-gara Usama bin Laden itu nama Usama jadi gak baik gitu loh. Padahal Usama itu sahabat Nabi luar biasa, termasuk sahabat yang dicintai Nabi. Wajahnya hitam keriting, bapak ini Arab asli, ibu ini wanita Afrika. Nikah, doa gue ceritain aja sih nanti aja. Akhirnya apa yang terjadi? Usama bin Zaid berhasil menghantam pasukannya Romawi, menang. Setelah menang, akhirnya wong-wong sing murtad itu diapik. Loh, iki Romawi jadi sikat, tapi lagi dewek yang biasa-biasa kayak gini. Wedi kabeh akhirnya. Akhirnya gak usah itu murtad. Setelah itu ketika selesai, Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk membereskan nabi-nabi palsu, dintai sama Khalid bin Walid. Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya, dintai. Habis mereka. Ada yang lari ke Syam. Orang-orang murtad gak jadi murtad, takut semua. Beres. Tinggal satu orang yang ingkar zakat. Gerakan ingkar zakat. Siapkan pasukan untuk menghantam mereka. Didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Khalifatur Rasul, bagaimana kita mau memberangkatkan pasukan menumpas gerakan ingkar zakat? Wong mereka itu loh, satu masih syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mereka itu juga masih sholat, mereka itu juga masih puasa, mereka juga masih haji. Cuman satu tok, apa itu? Nggak mau zakat. Itu pun mereka nggak mau zakat karena mentakwil. Kata mereka, ayat tentang zakat kan bunyinya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Khudh wahai Muhammad, ambillah harta mereka sebagai zakat. Kata perintahnya kan khudh, ambillah. Ini perintah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Rasulullah sudah wafat. Lah lapo Abu Bakar kok jaluk-jaluk duit kita kanggo zakat ini? Artinya mereka itu gerakan ingkar zakat ini hujahnya itu seperti itu. Paham maksudnya? Punya takwilan gitu loh, punya argumentasi mereka ini.
Makanya Umar bin Khattab, mereka ini kan masih sholat, masih syahadat, masih sholat, masih puasa, masih haji, cuman gak zakat toh. Masa kita basmi? Apa jawab Abu Bakar? Wallahi, law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'adduna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka dahulu menyerahkan tali-tali ekor unta mereka ke Rasulullah untuk diberikan zakatnya, kemudian di zamanku mereka enggak mengeluarkan zakat, wallahi saya tumpas mereka. Hazim, tegas Abu Bakar. Akhirnya apa yang terjadi? Bener mana ini? Abu Bakar Abu Umar? Abu Bakar. Logikanya, kalau di zamannya Abu Bakar zakat sudah hilang, terus di zaman kita kira-kira tersisa opo? Khalifah nomor 1 setelah Rasulullah, di zamannya zakat hilang. Lah kira-kira sudah berabad-abad sampai ke Gedung Baru ini. Gedung Baru ini kira-kira Islam tinggal opo gitu loh. Kan entek kabeh. Umar Abu Bakar tidak mau. Tutup ini, gak usah kayak negosiasi gak pakai. Islam kudu utuh seperti Islamnya Rasulullah. Tidak mau Abu Bakar. Ya, tidak mau Abu Bakar. Makanya semboyannya Abu Bakar itu ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam akan berkurang padahal aku masih hidup? Tidak boleh. Kudu Islami podoh karo Islami Nabi. Nah, itu Abu Bakar itu As-Siddiq. Ya, manusia yang paling berjasa dalam Islam. Oke, Abu Bakar kita anggap selesai. Yang kedua, summa Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, seandainya Umar ini berjalan, kemudian di jalan yang lain ada setan, jika Umar sama setan ini berpapasan, niscaya setannya akan mencari jalan yang lain. Seandainya ada seorang nabi setelahku, maka siapa orangnya? Umar. Dan Umar ini ucapannya sering mencocoki Al-Quran. Pernah Umar bin Khattab ini mau datang ke rumah Nabi, dilihat ternyata di rumah Nabi itu banyak orang datang ke rumah Nabi, ngetuk pintu, ngobrol sama istrinya Nabi. Mewangkel Umar bin Khattab, cemburu Umar bin Khattab. Maka Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, seandainya saja kau perintahkan kepada istri-istrimu untuk mengenakan hijab, karena yang datang ke rumahmu tidak semua orang baik. Paham maksudnya? Langsung turun ayat hijab, membenarkan ucapannya Umar bin Khattab. Ucapannya sering mencocoki Al-Quran. Waktu setelah tawaf, selesai tawaf, kata Umar, ya Rasulullah, seandainya disyariatkan sholat 2 rakaat di belakang apa? Maqam Ibrahim. Turun ayat dari langit. Wattakhidhu, dan jadikanlah di belakang Maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Masalah ayat tentang khomer. Khomer tuh ayatnya tuh banyak, Pak. Pertama enggak dilarang. Pertama bahwa khomer itu ada manfaatnya. Kedua disebutkan manfaatnya tetapi dosanya lebih besar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khomer dan judi. Dikatakan di situ wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi masih disebutkan manfaat. Paham? Belum tegas gitu loh, Pak. Datang lagi ayat yang nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana? La taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekat-dekati sholat sedangkan kondisimu sedang mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekat-dekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Berarti nek gak sholat boleh mabuk. Betul apa enggak? Belum tegas. Belum tegas. Itu Umar berdoa kepada Allah, Allahumma ishrah lana fil khomri sarhan wafiyah. Ya Allah, terangkan kepada kami tentang khomer sejelas-jelasnya ya Allah. Langsung turun ayat yang terakhir. Terus kadek tawar-tawar, iman kuat. Jadi Rasul
Gini, kata Aisyah, seandainya yang pertama kali turun itu ayat rajam, ayat kisos, ayat khomer pertama kali turun, niscaya tidak ada orang mau masuk Islam. Paham maksudnya? Karena itu repot mubayu, sudah mendarah daging. Turunnya pertama dijelaskan ada manfaatnya, tapi madharate luwih gede. Turun dilarang ya. Tambahi lagi bertahap. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Artinya mabuk oh gak apa-apa, tapi ojo pas wae sholat. Masih belum tegas. Umar ndonga, ya Allah, turunkan masalah khomer sejelas-jelasnya. Turun ayat yang terakhir. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sungguhnya khomer, judi, undian, berhala itu rijs, jelek, kotor, termasuk perbuatannya setan. Fajtanibu, tinggalkan itu semuanya. Langsung intahaina ya Rabb, intahaitu ya, selesai ya Allah, selesai ya Allah, selesai ya Allah. Turun ayat itu, selesai para sahabat. Bahkan dikabarkan di kota Madinah terjadi banjir arak. Banjir apa? Khomer dipecahi. Jadi wong Arab biyen niku khomer itu ditanam, Mbak. Sing suwe supaya semakin enak. Nanti nek ono tamu istimewa, maka khomernya itu di-download, diunduh. Disuguhkan ke tamu itu. Saking mendarah dagingnya khomer di bangsa Arab pada waktu itu. Ketika turun ayat ini, para sahabat mengambil gentong-gentong khomer mereka dan dipecahi di jalanan kota Madinah, sampai dalam riwayat dikatakan kota Madinah penuh dengan apa? Khomer. Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat, wafat Rasulullah, 2 tahun pemerintahan Abu Bakar membereskan dalam negeri. Karena banyak nabi palsu, banyak orang murtad, banyak gerakan apa tadi? Ingkar zakat. Maka tugasnya Abu Bakar adalah membereskan dalam negeri, oyote cek kuat, akarnya biar tajam, diberesin sama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu meninggalkan negara Islam dalam kondisi kokoh kuat. Setelah itu Abu Bakar nunjuk Umar jadi khalifah sebelum wafat. Tunjuk, gak pakai musyawarah, tunjuk langsung. Dan itu boleh, selama yang ditunjuk bukan anak kandungnya, bukan keluarganya, gak apa-apa. Seperti termasuk, perhatikan, ini penting, jarang disampaikan. Termasuk keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, tapi jarang dianggap itu sebagai keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau disebutkan apa saja keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, maka yang satu ini jarang dimasukkan. Apa itu? Di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah menunjuk Umar bin Khattab jadi khalifah. Betul apa enggak? Otomatis kehebatan Umar itu Abu Bakar dapat pahala. Rasulullah wafat 2 tahun, diganti Abu Bakar, dibereskan dalam negeri, diganti Umar bin Khattab. Romawi tumbang, lari ke Konstantinopel. Persia tumbang, sampai detik ini gak akan bangkit. Cukup beberapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar tegas, sorim. Rasulullah pernah berkata, ya, arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Umatku yang paling sayang kepada umatku yang lain Abu Bakar. Dan umatku yang paling tegas adalah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW pernah berkata, aku bermimpi ditampakkan kepadaku kunci-kunci dan timbangan-timbangan. Kemudian didatangkan timbangan, dan aku ditaruh di salah satu sisi timbangan, dan umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Terus aku ditimbang dengan umatku, maka kata Nabi, aku lebih berat dari umatku. Setelah itu aku melihat didatangkan Abu Bakar As-Siddiq, ditaruh di salah satu sisi timbangan, dan umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain, ditimbang.
maka terlihat Abu Bakar lebih berat dari seluruh umatku. Ada Umar loh di sini. Ada Hamzah, ada Khalid. Jelas ya? Kata Rasulullah, setelah itu didatangkan Umar bin Khattab. Ditaruh di salah satu sisi timbangan dan umatku ditaruh di salah satu sisi timbangan yang lain. Maka aku melihat Umar bin Khattab lebih berat dari umatku. Setelah itu didatangkan Utsman bin Affan, ditimbang dengan umatku, maka Utsman bin Affan lebih berat dari umatku. Kemudian aku melihat timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita, kok timbangan itu diangkat? Lah kita ini bagaimana yang kita ini? Kata Rasulullah, antum kaifa ja'altum anfusakum, kalian sesuai dengan amal-amal kalian. Itu keutamaan Umar bin Khattab. Kalau kita menjelaskan Umar banyak sekali, Umar ini kehebatannya sudah selesai. Kita anggap selesai Umar. Terus tsumma Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini julukannya adalah Dzunnurain. Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Mengapa Utsman diberi julukan Dzunnurain? Yang memiliki dua cahaya karena beliau jadi mantunya Nabi 2 kali. Gitu kan? Beliau dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya siapa namanya? Ruqayyah. Terus Ruqayyah wafat. Maka dinikahkan lagi dengan putrinya yang kecil. Siapa namanya? Ummu Kulsum. 2 kali jadi mantunya Nabi. 2 kali menikahi putrinya Nabi. Maka dijuluki Dzunnurain. Dan Utsman ini orang yang paling disungkani Nabi. Ulangi ya, saya ulangi. Utsman ini wong sing paling disungkani Nabi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di rumah beliau, kemudian terbuka sebagian kaki beliau dengan kondisi yang tertentu. Terus datang Abu Bakar, pada waktu itu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Datang Abu Bakar, Rasulullah tidak mengubah posisi. Ya wis ngono, kondisinya wis ngono, gak berubah posisinya. Terbuka sebagian kaki beliau. Datang Abu Bakar, Rasulullah gak mengubah posisi, tidak mengubah sikap, ndak. Wis ngono ae. Terus datang Umar, sama, Rasulullah tidak mengubah posisi dan tidak mengubah sikap. Tapi ketika datang Utsman bin Affan, Rasulullah langsung beberes. Ngerti beberes ya? Noto awak. Ngerti noto awak? Pindah posisi, merapikan diri. Itu dilihat oleh Aisyah. Maka Aisyah ketika selesai bertanya, ya Rasulullah, datang Abu Bakar, engkau dalam kondisi yang seperti itu tidak kau rapikan. Kemudian datang siapa lagi satunya? Loh. Umar dulu kan. Datang Umar. Tapi Anda juga sama, tidak mengubah posisi dan sikapnya. Tapi ketika datang Utsman, kok Anda langsung berubah, mengubah posisi dan sikap. Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak sungkan, bagaimana aku tidak malu kepada seorang yang malaikat Jibril saja sungkan kepadanya. Asadu ummati hayaan, umatku yang paling pemalu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu Jaisil Usra, perang yang sulit, kaum muslimin kekurangan logistik, kekurangan perbekalan untuk perang yang di musim paceklik. Datang Utsman bin Affan membawa 1000 dinar. 1000 dinar ditaruh di pangkuan Rasul. 1000 dinar itu berarti berapa gram? Kalau satu dinar saja 4,25. Lah kalau 1000 dinar berarti 4 kilo 1/4. Betul ya? Betul enggak Mas? Ketara hitung-hitungannya gak cepet. 1 dinar
sama dengan 4,25 gram emas murni. Itu 1 dinar. Nah nek 1000 berarti kan 4.250 gram, betul toh? Berarti sama dengan 4 kilo seperempat emas. Itu onde-onde loh ya. 4 kilo 250 gram. Betul toh? Di bawah di pangkuannya Nabi. Rasulullah mengatakan tidak membahayakan Utsman apapun yang ia lakukan setelah kejadian ini. Utsman bin Affan pernah menebus sumur, membeli dari orang Yahudi. Dibeli sama Utsman bin Affan dan sumur itu sampai detik ini masih bermanfaat. Sumur itu dipakai wong-wong Islam, dipakai para sahabat wudu, para sahabat minum. Pak, perhatikan Pak. Ingat-ingat ucapan saya. Perhatikan. Afdhalus shadaqati, seagung-agungnya, seutama-utama sedekah adalah as-sakyu bil ma. Ngasih minum, ngasih air, mohon maaf, ngasih air. Seutama-utama sedekah ada sedekah air. Ini Utsman ini membeli sumur dibuat minum kaum muslimin. Sing minum sapa sahabat Nabi, wong sing dijamin masuk surga. Ingat enggak sampean ono wong wedok pelacur Bani Israel. Ngasih minum anjing. Pernah dengar enggak hadisnya itu? Pernah dengar enggak? Wanita pelacur ngasih minum anjing. Sing ngasih minum ya wonge biasa ya nemen apa dianggap gak baik. Sing dikei umbe ya binatang sing najis. Apa kata syakarallahu lahu, Allah bersyukur kepadanya, maksudnya Allah berterima kasih kepada memasukkannya ke surga. Gara-gara apa? Ngasih minum anjing, Pak. Ini Utsman bin Affan ngasih minum para sahabat. Dipakai wudhu, dipakai sholat, dan sampai detik ini sumur itu masih ada. Apa gak pahalanya luar biasa. Lah tak kasih tahu sampean ya, pegang ini. Yang dicatat dari diri kita itu nggak hanya amal kita. Malaikat yang nyatet itu lah. Sampean kira sing dicatat itu amal sampean tok ta? Enggak, ada lain setelah amal. Selain amal adalah surat Yasin ayat 12. Sing biasa yasinan mesti hafal lah ya. Nah, gimana bunyinya? Surat Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Biasa karena beliau karena sering yasinan apa? Yasinan maksudnya maca surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat amal-amal manusia. Enggak titik, ada kelanjutannya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang dilakukan manusia. Wa atharuhum, dan kami catat bekas-bekas peninggalan mereka. Sampai mati ojo dikira tulisannya itu mandek. Enggak, tulisannya terus jalan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat apa yang dilakukan manusia. Belum titik, ada kelanjutannya. Wa atharuhum, dan kami catat hal-hal bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Peninggalan ini elek, terus tulisannya melaku. Saat durunge mati bangun diskotik. Mati ojo dikira mandek polpenin, ndak terus jalan elek terus. Durung mati bangun masjid. Wong wis mati amalan entek. Tapi soalnya bangun masjid Al-Burhan insyaallah. Terus tunggu sholat, tunggu ngaji, tunggu kajian terus Pak. Jadi sing dicatat itu gak hanya amal sampean, tapi apa tadi nomor 2? Bekas-bekas peninggalan, termasuk sumur itu. Wah, sumur itu luar biasa. Makanya tak kasih tahu sampean, sampean gelek obro singo, mana ada yang butuh sumur. Royokan, Pak. Wong sugi-sugi cepet tok nodonyamu.
Sumur itu luar biasa. Saya punya proyek sumur di daerah Lamongan Selatan yang banyak kristenisasi di sana. Aku ceramah nyampe no bab iki, langsung tertutup Pak. Masih ceramah langsung, Ustaz, mana Ustaz sumurnya Ustaz? Padahal akeh lho. Soalnya ono pipanisasi, lahan yang dikuasai itu dikuasai orang Kristen kabeh. Bukan masalah gaya sumure. Gali sumure dok tanah sopo iku lho. Soalnya kabeh dipunyai mereka. Harus beli apa? Selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Lah, jenengan kalau ada proyek sumur-sumur seroyokan Mbak, cepat Pak. Sampai mati netes tes oleh pahala terus. Jangankan kanggo wudu santri-santri, jangankan nganggo wudu kanggo salat. Anjing iki lho. Pelacur ngekei anjing air, mlebu surga gara-gara. Makanya kata Rasulullah, seutama-utamanya sedekah apa? Ah nek iki banyu. Itu loh, banyu yang ditaruh di masjid. Ini sepele tapi luar biasa pahalanya. Sampean di mobil, ya beli air mineral di tengah jalan kok lihat ada orang kayak kehausan, ambil tuh kasihkan. Itu pahalanya luar biasa. Nah jangan remehkan sedekah dengan apa? Ada hadisnya tentang masalah sumur itu. Ya kata Rasulullah ada 7 hal yang pahalanya mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah apa? Menggali sumur. Yang penting ya. Dan itu banyak Pak. Kalau kita mau browsing di internet, ada yayasan ini di daerah Kalimantan, segera keluarkan uang kita. Insya Allah itu nanti kalau sampean wafat, sampean akan buktikan ucapan saya nanti pada hari kiamat itu sangat bermanfaat. Masalah apa tadi? Sumur tuh, air tuh, ya. Ya, ini dilakukan Utsman bin Affan dan sampai sekarang. Terus nuqaddimu haula'i tsalasa kama qaddamahum Rasulullah. Kita utamakan orang 3 itu sebagaimana dulu Rasulullah juga mengutamakan orang 3 itu. Walam yakhtalifu fi dzalik, tidak ada perselisihan, sepakat Abu Bakar, Umar, Utsman sepakat. Menurut ini ya, walam yakhtalifu, enggak ada perbedaan. Tsumma ba'da haula'i tsalasa ashabus syura. Kemudian setelah mereka bertiga tadi ashabus syura. Ashabus syura itu siapa? Siapa yang tahu? Ashabus syura itu adalah orang-orang yang diajak, orang-orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab 6 orang untuk bermusyawarah siapa yang akan jadi khalifah setelah wafatnya beliau. Siapa ashabus syura? Ayo ya jamaah, cok menengai. Tak seneni. Ashabus syura itu 6 sahabat yang ditunjuk oleh siapa? Umar menjelang wafat. Menjelang wafat Umar ditanyai, siapa yang jadi khalifah setelah panjenengan? Kata Umar, kalau seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk hidung dia jadi khalifah. Tapi dia sudah wafat. Maka saya tunjuk 6 orang. Dulu Rasulullah wafat dalam keadaan ridho dengan 6 orang ini. Nah, siapa 6 orang? Angkat tangan. Utsman dulu. Terus kurang satu. Bukan. Sa'id bin Zaid itu kenapa enggak ditunjuk oleh Umar? Karena saudaranya Umar. Saya ulangi ya. Abdurrahman bin Auf. Perhatikan. Umar wafat. Abu Bakar kan sudah wafat. Betul ya? Abu Ubaidah sudah wafat. Umar hampir wafat. Kan gitu kan? Tinggal 7 toh. Gini betul. Tinggal 7. 7 ini yang satu enggak dipilih, 6 saja. Yang satu enggak. Kenapa kok enggak? Karena Sa'id bin Zaid itu dulure Umar. Umar enggak gelem. Pokoknya dulurku aja sing elok-elok iki. Nepotisme maksudnya. Untuk supaya jadi sunnah orang setelahnya enggak boleh nepotisme. Gitu loh maksudnya itu. Paham? Maka 7 ini siapa? Ya, Utsman, Ali, Tolha, terus Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Tapi Sa'id bin Zaid enggak diikutkan, 6 saja. Kenapa? Karena Sa'id ini sepupunya Umar. Tidak hanya sepupu, suami dari adiknya Umar. Pernah dengar dalam cerita yang sering disampaikan, saudarinya Umar baca Quran gitu loh.
yang akhirnya Umar masuk Islam? Kan sering diceritakan itu kan, ditempeleng sama Umar itu loh. Lah, suami dari adiknya itu yang ditempeleng itu ya Sa'id bin Zaid itu. Yo misanan yo ipar. Ya, ipar tadi cerita. Duluripe. Ya. Oke, itu ya. Iku udah jelas sih jujur tuwa iki gak sido usul sunnah, sira nabau, sira sahabat. Terus summa ba'daha ulai salah ashabu syura al-khamsah. Kok ada khamsah di sini? Kok gak 6 ya? Ali bin Abi Thalib. Oh, maksudnya Ali sudah masuk. Utsman sudah disebutkan di awal gitu maksudnya ya. Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Perhatikan 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, semuanya berhak jadi khalifah, semuanya mampu, semuanya punya kapabilitas, semuanya punya kemampuan. Mau Tolha, mau Zubair, mau Abdurrahman bin Auf, mau Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya berhak jadi khalifah, semuanya punya kemampuan. Cuman takdir Allah menghendaki yang jadi khalifah cuma 4 saja. Utsman sama Ali kan gitu kan. Yang 4 yang lain tidak jadi apa? Khalifah. Tapi berhak semuanya dan mampu semua, pendekar semuanya, ahli ilmu semua gitu. Nah, terus mana nih? Wa kulluhum imam, semuanya dari 6 orang yang ditunjuk oleh siapa tadi? Umar adalah seorang imam, pemimpin. Wa nadhabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar, dan kita melihat dan kita mendapatkan itu berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabu mutawafirun. Dulu kami menghitung di masa Rasulullah masih hidup dan sahabat-sahabatnya masih banyak yang masih hidup. Kami dulu menghitung. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, kemudian kami diam. Dan itu Rasulullah ridho dengan urutan itu. Nah, dia selesai. Jadi besok ini belum selesai, masih ada lagi. Oh, belum ternyata. Tsumma min ba'di ashabis syura ahlu badrin minal muhajirin. Sesudah ahlu syura tadi 6 orang tadi itu, maka level setelah itu adalah ahlu badrin, orang yang ikut perang Badar. Kayaknya ini besok aja saya terangkan besok karena panjang. Bagaimana kehebatannya orang yang pernah ikut perang Badar, Muhajirin dan Ansor. Bagaimana insyaallah halaman berapa berarti? 99 insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya insyaallah ya. Karena panjang ini penjelasannya. Keutamaan Muhajirin dan Ansor. Ada pertanyaan silakan. 1 jam lebih saya kasih materi. Sekarang kita buka tanya jawab. Monggo kalau ada. Bismillah. Yuk. Gak ada yang bertanya? Gak ada. Monggo. Kita pernah bangun tempat wudhu gitu. Oke. Nah, terus karena perubahan apa gitu, tempat ini dibongkar. Apakah termasuk masih pahalanya itu mengalir? Mudah-mudahan demikian, Pak. Mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan demikian. Karena masih dilanjutkan dalam hal kebaikan yang sama, bukan diganti diskotik gitu loh. Bukan diganti dibongkar terus diganti mall kan gitu kan. Tetap dipakai untuk apa? Kebaikan. Mudah-mudahan tetap ditetapkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Pak, orang Arab itu kalau ada proyek-proyek kebaikan senang yang berkaitan dengan air, Pak. Nggih sumur. Gak ngono tandon. Gitu? Kalau nggak gitu dispenser. Apalagi yang senang mereka yang berkaitan dengan air. Karena ada hadisnya Nabi yang berbunyi sebagus-bagus seutama-utama sodako adalah sodako dengan apa tadi? Air. Nah ini jadi pegangan kita. Murah tapi pahalanya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan. Loh, jenengan ten mriki to tak gelek ten jenengan gak ketemu. Biasa sing takonan iki ndi wonge tak gelek gak ketemu. Enten mriki masyaallah. Pripun sehat iki?
Terus. Dari tadi tak cari beliau ini. Oh, gak kelihatan ya, Bapak. Ternyata di sini. Masya Allah. Ngomong. Masalah tadi Ustaz, apa itu? Orang perempuan yang mau ngasih minum sama air gitu. Nggih. Itu kan diartikan katakan masuk surga, padahal dia itu kan belum menjalankan sholat, belum menjalankan kebaikan semuanya. Bisa masukkan surga itu. Kan nggak dijelaskan mereka sholat apa enggak. Nggak dijelaskan. Cuma dijelaskan di situ ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Yang pasti dia nggak kafir. Seandainya kafir nggak mungkin bisa masuk surga, kan gitu kan? Nggak diterangkan Pak di situ dia sholat apa nggak sholat, itu nggak diterangkan. Cuma diterangkan di situ bahwa wanita ini adalah seorang pelacur Bani Israel. Ya bisa jadi dia sholat. Cuma nggak diterangkan gitu loh. Ketika nggak diterangkan bukan berarti nggak sholat. Paham maksud gue lagi? Bisa dipahami ya? Cuman nggak diterangkan. Gitu Pak. Jadi nggak ada keterangan dia nggak sholat tuh nggak ada. Sebagaimana nggak ada keterangan dia sholat. Jadi ya nggak diceritakan ngono tok. Berarti ya kemungkinan dia apa? Sholat juga. Bisa dipahami gitu Pak? Apa masih bingung? Jadi bingung itu Ustaz. Sip. Kalau itu kan termasuk orang pelacur. Iya. Kalau orang biasa itu terus dia itu yang tidak menyiarkan kebaikan. Terus dia itu ada orang kehausan bersedia minum. Dia terus meninggal dunia. Apakah itu yang termasuk surga itu? Gini ngeten nggih. Orang itu masuk surga karena welas asihnya Allah, betul ya? Iya. Bukan karena amal kita itu gak iso kanggo nuku surga, gak iso, terlalu receh. Ya. Terlalu receh amalan kita. Jadi barang dagangannya Allah itu mahal. Pol mahali. Apa yo jenenge? Surga. Mahal, cuman sing dodol iki pemurah. Welas asih. Saking welase Allah, ana wong duwe kaapian ngono ku mang, Allah mlebokno surga. Jangan Ustaz, tapi kan dia gak sholat. Sampai tahu dari mana dia gak sholat? Kan gak ada keterangan. Gak ada keterangan itu bukan berarti dia tidak sholat. Cuma gak diterang, no. Bisa jadi dia sholat. Ini Bani Israel, duduk umat Nabi Muhammad SAW. Bani Israel, zaman dulu sebelum Rasulullah apa? Ada. Jadi sholatnya gak kayak dewek ini, sholatnya mereka. Zaman Nabi, kalau gak Isa ya Nabi siapa? Musa. Itu Rasulullah menceritakan dulu di zaman Bani Israel. Bukan umatnya Nabi itu kejadian itu. Nah terus monggo ada pertanyaan lain silakan. Tafadhol. Di awal tadi dijelaskan bahwa Abu Bakar tetap melaksanakan apa yang telah ditata oleh Rasulullah SAW untuk memberangkatkan pasukan ke Mekah dipimpin oleh Usama bin Zaid. Dan pada waktu itu mencapai satu kemenangan. Tapi ketika antum tadi menjelaskan tentang masanya Umar bin Khattab, antum tadi menyatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab ini pasukan Islam berhasil menaklukkan Romawi dan Persia. Nah, kira-kira kekalahan Romawi ini sebetulnya di zaman Umar ataukah di zaman Abu Bakar? Usama nggak bisa naklukkan Romawi. Perang bukan berarti menaklukkan. Silih berganti. Kadang kalah, kadang menang. Beda loh ya peperangan sama penaklukan. Kalau penaklukan kan babat alas sampai bedol itu kan, sampai jebol semuanya. Nah, itu zamannya Umar. Itu pun belum jebol karena mereka pindah kemana? Ke Konstantinopel. Nanti dijebol sama Muhammad Al-Fatih. Cuma jebol di Syam. Akhirnya Syam, Palestina, Baitul Maqdis jadi negara kaum muslimin kan gitu nggih. Wah, mereka lari kemana? Ke Konstantinopel. Konstantinopel dulu itu Bizantium, Romawi Timur. Orangnya bangsanya Yunani, agamanya Kristen Ortodok. Dan Romawi Timur tuh nggak cocok sama Katolik. Sampai detik ini Rusia nggak cocok sama Eropa. Iku sono contoh nih kan biyen. Rusia kan Ortodok, gitu, mayoritas. Eropa kebanyakan kalau nggak Katolik ya
Protestan. Jadi itu sudah dari dulu. Perhatikan saya sampaikan masalah Romawi ini. Kalau di dalam hadis diterangkan Rasulullah ngirim surat ke Kaisar, betul dah? Heraklius kan itu kan. Terus terjadi gesekan di zamannya perang Mu'tah antara kaum muslimin dengan Romawi. Saya mau tanya, itu Romawi Barat atau Romawi Timur itu? Masih bingung ternyata. Itu Romawi Timur. Bukan Vatikan yang sekarang kita kenal ini, bukan. Itu Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel itu. Paham gak? Tapi kalau perang salib yang Salahuddin Al-Ayyubi, tentara salib Salahuddin Al-Ayyubi Romawi, itu bukan Nasrani yang zamannya yang timur tadi, bukan. Salib itu yang Vatikan, yang apa, yang Katolik. Waktu perang nyerang Palestina, ada yang melewat jalur darat melalui Turki. Di Turki, wong Kristen Vatikan Katolik ketemu Kristen Ortodok, tukaran, Mbak. Ojo dikira gak tukaran, entek-entekan. Yang Konstantinopel dihabisi sama Vatikan, makanya gak cocok. Sampai detik ini gak cocok mereka. Secara politik gak cocok. Bahkan ada pendeta Ortodok Kristen itu Romawi Timur mengatakan, wallahi kita lihat surban-surbannya Salahuddin Al-Ayyubi dan tentaranya lebih kita cintai daripada topi-topi uskup miliknya Vatikan. Pernah dengarkan kisah itu? Itu ada kisahnya. Dihabisi di sana. Lah Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, diberi kebebasan mereka. Orang-orang Nasrani tidak dibunuh, tidak diapakan. Tetap boleh mau ibadah boleh. Jadi begitu ya. Jadi kok kontradiksi ini, zaman Usama katanya menang, kok ternyata zamannya Umar baru ditaklukkan. Beda. Kalau ditaklukkan itu dibedol, dintai, habis. Nah itu di zamannya Khalifah Umar. Itu pun gak habis ternyata. Mereka kemana? Lari ke Turki, ke Konstantinopel gitu ya. Nah tapi kalau di zamannya siapa tadi? Usama, itu perang dan berhasil menang, bukan penaklukan. Ya sekedar silih berganti ketemu pasukan gitu toh. Tapi wilayahnya masih utuh Romawi, belum tersentuh kalau itu. Nanti di zamannya Umar bin Khattab, jenderalnya adalah Abu Ubaidah, aslinya Khalid bin Walid. Terus jadi begini, perhatikan ini terakhir saya sampaikan ini sebelum tanya jawab yang lain. Umar bin Khattab itu sebelum jadi khalifah, dan khalifahnya masih Abu Bakar, itu bolak-balik Umar itu datang ke Abu Bakar, dan bukan bolak-balik ya, Umar pernah ngomong sama Abu Bakar, wahai khalifah, tolong pecat Khalid bin Walid. Saya melihat di pedangnya itu ada kecepatan. Khalid itu pedang isi cimbek wong saya. Umar itu wedi wedi siapa? Khalid bin Walid ini dikultusno. Soalnya perang nek ono Khalid menang wis. Perang no Pak, pasukan. Mana Khalid? Oh no, wis menang wis. Lah sahabat itu enggak seneng. Kok sahabat siapa? Umar tuh enggak seneng dengan kayak gitu-gitu. Datang ke Abu Bakar, tolong berhentikan Khalid, bahaya ini. Kan nanti wong-wong itu jaga no Khalid, khawatir tawakalnya kepada Allah itu apa? Kurang. Disuruh mencat. Apa jawabannya Umar bin Khattab? Jawabannya siapa? Kok sering salah aku nyebutin dari tadi ya. Apa kata Abu Bakar? Wallahi, bagaimana mungkin aku menghunuskan pedang, bagaimana mungkin aku menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya? Tidak akan. Ini pedangnya Allah ini. Gak mungkin saya menyarungkan pedangnya Allah. Tidak mau sama Abu Bakar. Tetap ya, yang memimpin pembebasan dan menaklukkan Persia Khalid bin Walid ini. Zamannya Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar wafat. Umar jadi khalifah. Antum tahu nggak yang dilakukan Umar? Mecat Khalid bin Walid. Pecat. Di rolling maksudnya, biar nggak sawangahan aja kok dipecat. Di rolling jabatan, dikasihkan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Waktu di Syam terjadi surat terima. Khalid ndak ono barisan sakit hati, ndak ono. Tetap Pak Jenderal, jadi rakyat jelata, tetap perang. Bahkan mengatakan, ahlan wa sahlan wahai pemimpin kami Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sesungguhnya aku mendengar
Rasulullah berkata, aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah, orang yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dipuji-puji. Nah, setelah itu Abu Ubaidah juga ngerti dan mengatakan, ahlan wa sahlan wahai saudaraku, pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Saling mencintai sahabat. Ndak ono barisan sakit hati. Jadi jenderal moro-moro dadekno ngambek aku sebagai pasukan dewi. Ndak, tetep perang. Ndak ono untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk manusia. Khalid bin Walid saling mencintai. Umar itu memberhentikan Khalid bukan benci sama Khalid, bukan abadan, ndak. Sayang sama Khalid. Cuma Umar ini enggak seneng tawakali sahabat itu apa? Kurang. Gara-gara Khalid menang terus, bukan Khalid menang. Makanya Khalid wafatnya bukan di medan perang, Pak. Di tempat tidur. Itu sudah hikmahnya apa? Soalnya nek Khalid mati nduk medan perang, wong-wong ngomong lho pedange Allah mati. Allah gak gelem pedangi mati. Maksudnya kalah, maksudnya Allah gak gelem pedangi kalah. Makanya Khalid bin Walid dengan hikmahnya Allah takdirkan wafat di tempat tidur penuh dengan luka-luka. Jihad fisabilillah. Selesai. Ada lagi pertanyaan? Ngomong selesai kok ada lagi. Ya, sudah ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.